tahun 63 daerah Magetan, daerah-daerah Jawa Timur itu PKI mulai melakukan pembunuhan, bahkan penindasan terhadap kiai-kiai dan sebagainya. Ada sebuah buku yang judulnya kalau tidak salah buku itu menunjukkan betapa daerah Jawa Timur pembunuhan sedemikian kejamnya. Ada kiai yang dikubur hidup-hidup. PKI menggunakan kesempatan yang terbuka dengan kata nasakom itu. Celah yang digunakan yang bisa terbuka bagi PKI adalah dengan nasakom itu. Nah, ada isu yang sebenarnya yang justru menurut saya adalah merupakan mungkin sebuah kesalahan strategi. Dan walaupun Bung Karno dikatakan pemimpin besar revolusi dan segala macam, tapi kan pertentangan di bawah, seakan-akan di atas itu bersatu dengan nasakom itu. Tapi di bawah itu, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebenarnya yang paling menderita itu adalah NU. Perdana Menteri Khrushchev ngomong, oh kita udah tahu kok. Seperti itu. Kita udah tahu kok. Ada bukunya Pak, itu cerita Pak Nasution sendiri. Jadi akhirnya sepakat, senjata didatangkan, dan itulah sebabnya mengapa kita mewarisi sekian banyak senjata. Sampai tahun kapan Pak itu bisa digunakan? Dari senjata-senjata yang tahun 60. Iya, Uni Soviet itu sampai tahun 70-an. Masih sampai tahun 70-an Pak. Coba. Dan itu memang tujuannya adalah untuk Irian Barat sebenarnya. Tapi kan tidak jadi. Karena begitu Eisenhower, Dulles jatuh, yang memang Dulles dan Eisenhower ini sangat anti Soekarno. Tetapi duta besar Amerika itu sangat dekat dengan Soekarno juga. Dan ketika Eisenhower dan Dulles sudah lepas, diganti oleh Kennedy, maka lewat Kennedy itulah maka akhirnya Irian Barat diambil dengan damai. Gitu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu sebenarnya PKI menggunakan kesempatan yang terbuka dengan kata nasakom itu. Celah yang digunakan yang bisa terbuka bagi PKI adalah dengan nasakom itu. Nah, ada isu yang sebenarnya yang justru menurut saya adalah merupakan mungkin sebuah kesalahan strategi dari PKI. Yaitu ketika dia mengatakan bahwa dia mengajukan atau mengusulkan untuk membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai buruh. Dan mungkin Pak Gatot tahu, saya mendengar bahwa ketika itu memang senjata dari Cina sudah disiapkan sekian puluh ribu, yang nanti kalau diterima akan segera dikirimkan untuk angkatan kelima. Nah, tetapi begitu keluar itu, maka Pak Yani yang ketika itu sudah mempunyai kedudukan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mengatakan angkatan kelima kita tidak butuhkan karena angkatan
bersenjata, memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun. Jadi tujuan daripada strategi PKI untuk membentuk angkatan kelima dipotong oleh Pak Yani. Itu jadi persoalan juga memang bagi PKI ketika itu. Nah, di tengah-tengah situasi itu, dari tahun, nah ini yang kelirunya orang menurut saya, ketika setiap kali berbicara tentang G30S, seakan-akan hanya tahun 65. Itu satu hal yang keliru. Itu perbedaan saya dengan beberapa orang. Saya mengatakan bahwa persoalan 65 Anda tidak bisa lepaskan dari peristiwa yang terjadi mulai dari tahun 61 sampai dengan 65. Karena mulai 61 sebenarnya gejolak secara politik itu terjadi, dan walaupun Bung Karno dikatakan pemimpin besar revolusi dan segala macam, tapi kan pertentangan di bawah, seakan-akan di atas itu bersatu dengan Nasakom itu. Tapi di bawah itu, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebenarnya yang paling menderita itu adalah NU. Di Jawa Barat Muhammadiyah. Itu dalam arti kata bagaimana PKI menjadikan dengan menyatakan dirinya sebagai pendukung utama dari Nasakom, malah ada istilah kalau tidak salah saya masih ingat, jor-joran manipol. Jor-joran manipol, istilah untuk menunjukkan bahwa dia adalah pendukung utama daripada Bung Karno. Itu jor-joran manipol. Nah, ini semua merupakan hal yang seakan-akan membuka ruang, memang membuka ruang di tengah-tengah Nasakom ada berbagai hal, tetapi dengan hal itu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan yang ada, sayang saya belum ketemu bukunya ada bagaimana tahun 63 daerah Magetan, daerah-daerah Jawa Timur itu PKI mulai melakukan pembunuhan, bahkan penindasan terhadap kiai-kiai dan sebagainya. Ada sebuah buku yang judulnya kalau tidak salah, iya, itu, iya, benar. Itu menunjukkan, buku itu menunjukkan betapa daerah itu Jawa Timur pembunuhan sedemikian kejamnya. Ada kiai yang dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi ketika terjadi, misalnya terjadi pembunuhan setelah G30S itu terjadi, ya bagi saya ada semacam ya pembalasan. Jadi kalau ketika orang Islam atau NU dan kemudian juga Muhammadiyah di beberapa tempat melakukan hal seperti itu, ya bukan sesuatu yang tidak wajar menurut saya, karena dimulai oleh mereka sendiri. Bagaimana Al-Quran diinjak-injak, bagaimana masjid, segala macam yang berkaitan dengan itu. Nah, inilah persoalan. Nah, pertanyaannya, apakah penyelesaian yang coba digagas oleh
presiden kita sekarang dengan peraturan yang dikeluarkannya itu. Nah, ada sebuah disertasi, dan baru kemarin anak ini kebetulan bekas staf saya dan menulis tentang khusus perempuan, adaptasi dan perlawanan, studi memori kolektif mantan tahanan politik perempuan G30S 1965 dalam kehidupan masyarakat 1968-1919 dalam buku ini ditunjukkan bahwa ya sebenarnya ketika perempuan-perempuan PKI ini dilepaskan, ada masyarakat sendiri juga belum tentu mau terima, bahkan keluarganya nggak mau nerima. Ini juga satu persoalan kan, dan ini hasil penelitian. Jadi wanita-wanita yang pernah ditahan di pelantungan dan sebagainya itu ketika dilepaskan oleh keluarganya sendiri ditolak. Jadi ini satu persoalan besar juga, bahwa tidak dengan sendirinya begitu dia lepas maka masyarakat akan segera menerima. Tidak, ini dibuktikan dengan hasil penelitian khusus untuk perempuan. Jadi bekas-bekas yang disebut gerwani dan sebagainya, ketika lepas ternyata masyarakat tidak semua, bahkan pemilihnya juga belum tentu mau nerima. Nah, ini kan satu persoalan yang tidak mudah ketika kita melangkah untuk mencari cara yang terbaik untuk, walaupun ini sudah berlangsung 50 tahun, tapi kan ada ada semacam kepedihan yang terjadi. Ya, luka dalam yang memang tidak mudah untuk diobati. Dan dengan segala hormat, Pak Taufik saya kira pernah mengalami hal itu ketika jadi di IPB, bagaimana beliau digebukin oleh CGMI dan sebagainya. Ada luka dalam seperti itu. Ya, beberapa teman di Jogja juga kami mengalami hal yang sama ketika itu. Nah, tetapi dalam konteks setelah ini berjalan, apakah kita akan terus mempertahankan luka dalam itu dan kita tidak mencari cara tertentu untuk menyelesaikan? Nah, ini barangkali yang coba digagas oleh presiden kita sekarang dengan langkah dengan peraturannya itu. Tetapi sebenarnya Pak Hafid dulu waktu masih di Dirjen HAM membuat KKR, panitianya beliau. Nah, saya tidak tahu apakah karena saya orang Bugis, sama-sama orang Bugis, lalu saya termasuk yang terpilih, tapi akhirnya digagalkan oleh Pak Jimli. Jadi KKR itu dibentuk oleh Pak Hafid, lalu digagalkan oleh Pak Jimli. Ya, waktu itu saya ingat benar anggotanya yang menjadi calon anggota itu termasuk Pak Delial Nur dan sejumlah tokoh waktu itu. Ya, waktu itu. Jadi kita sudah melangkah banyak sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, cuma selalu ada kendala-kendala tertentu. Dan masyarakat sendiri juga ya tampaknya belum memiliki suatu obat yang sedemikian rupa, paling tidak pada sebagian termasuk yang
ditemukan di sini, yang belum menemukan obat apa yang mungkin bisa digunakan agar supaya persoalan yang pernah kita hadapi dan di antara kita sendiri di dalam situasi kemerdekaan kita dengan sebuah negara yang berpancasila, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya persoalan kita di situ. Kita punya dasar negara yang demikian baik. Nah, pertanyaannya bagaimana menyelesaikan persoalan ini dalam sebuah negara dengan dasar negara yang sedemikian bagus. Tapi terus terang aja kalau saya mau ngomong, sayangnya Pancasila lebih banyak di mulut daripada dalam tindakan.